silakan duduk Bu. Baik Bu, perkenalkan saya Dr. Ainun. Pagi ini Bu, saya bekerja di klinik Ibu. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Mau cek kehamilan dok. Mau cek kehamilan dulu. Kalau boleh tahu Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Nisa dok. Ibu Nisa umurnya berapa tahun? 27 tahun. 27 tahun Dek. Baik Bu, di sini saya akan bertanya-tanya mengenai kehamilan Ibu. Baik Bu, di sini Bu, kalau boleh tahu ini sudah kehamilan keberapa Bu? Pertama dok. Pertama Dek. Ini kalau boleh saya tahu Bu, haid pertama, haid terakhir itu Ibu kapan? Tanggal 7 April dok. 7 April Dek, haid terakhirnya. Sebelumnya Bu pernah merasakan kayak nyeri Bu tembus ke belakang Bu? Tidak pernah dok. Tidak pernah. Jadi kalau sebelumnya Bu pernah periksa kehamilan tak Bu? Pernah dok. Oh, kalau boleh tahu Bu di mana Bu? Di puskesmas. Di puskesmas. Di berarti ini kelima kalinya Bu. Iya dok. Kalau boleh tahu Bu, ada riwayat penyakit lain kayaknya kayak penyakit gula Bu, penyakit jantung Bu, penyakit infeksi Bu? Tidak ada dok. Kalau untuk keluarganya Bu, ada yang tadi saya sebutkan ada penyakitnya di antara situ Bu? Dari juga dok. Nah, jadi baik Bu, dengan Ibu Nisa umurnya itu 27 tahun itu datang dengan untuk mau cek hamilnya, riwayat penyakitnya itu tidak ada, dan riwayat penyakit keluarganya itu Bu tidak ada juga nih Bu. Iya dok. Ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada dok. Baik Bu, selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan lanjutnya itu pemeriksaan obstetri atau namanya pemeriksaan obstetri Bu, dengan tujuan untuk menentukan apakah janin ibu itu baik-baik saja atau mengalami kelainan Bu. Kemudian juga Bu, pemeriksaannya Bu tidak sakit Bu, tapi di sini Ibu akan merasakan tidak nyaman, tapi saya akan melakukannya dengan berhati-hati Bu. Bagaimana Ibu, apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik Bu, silakan duduk dulu Bu, saya akan melakukan cuci tangan dulu Bu. Setelah kita melakukan cuci tangan, kita juga melihat kepada pasien apakah kita melakukan inspeksi pada ibu itu, kita ujung kepala sampai ujung kaki ibu. Saya di sini juga saya akan melihat apakah kondisi ibu baik atau tidak. Di sini juga saya akan melihat mata ibu apakah terdapat ikterik atau tidak. Saya juga akan melihat tangan ibu itu apakah terjadi kemarahan atau tidak. Di sini juga saya akan melihat kaki ibu apakah terdapat kemarahan atau tidak Bu. Di sini juga saya akan melihat fisik ibu apakah baik-baik saja atau tidak. Dan selanjutnya itu saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital. Yang pertama itu tekanan darah. Tapi ibu boleh ibu naikkan sedikit lengan tak Bu? Tapi ibu permisi ya Bu. Permisi Bu. Tapi Bu. Baik, didapatkan pengukuran tekanan darahnya itu 120/80. Baik, di sini itu TTP tanda-tanda tekanan darahnya itu normal. Di sini itu saya akan melakukan pemeriksaan nadi, yaitu TB Bu. Permisi ya Bu. Nadi didapatkan 84 kali per menit dan didapatkan untuk pernapasan 20 kali per menit, dan untuk suhu dingin pasien itu 36 derajat Celcius. Jadi tanda-tanda vital pasien ibu ini dalam batas normal. Tapi Bu, silakan naik keranjang Bu. Tapi Bu, selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan berat badan dan tinggi badan ibu. Tapi Bu, silakan naik Bu ke, didapatkan berat badan ibu 60 kg, dan selanjutnya untuk tinggi badan ibu didapatkan hasilnya itu 155 cm. Baik Bu, silakan naik ke meja pemeriksaan.
saya akan melakukan pemeriksaan kepada ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan obstetri kepada ibu ini atau pasien, di mana itu pemeriksaan obstetri itu ada 4. Yang pertama itu level 1, level 2, level 3, dan level 4. Ibu, saya naikkan sedikit bajunya di Bu, permisi Bu. Dan saya tutup bagian bawahnya Bu, bagian bawah tadi Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan mulai dari level 1. Level 1 ini kita untuk menentukan tinggi fundus uteri pasien dan juga untuk menentukan bagian janin yang terletak pada fundus uteri. Kita lakukan dengan cara kita cari fundus uteri menggunakan bagian lateral pada jari ini kita letakkan. Setelah kita dapatkan, kita tentukan SOP, yaitu simple ostium pubis. Setelah itu kita ambil meteran. Setelah itu kita ukur dan didapatkan hasil 32 cm pada pemeriksaan ini. Selanjutnya kita menentukan bagian janin pada fundus uteri dengan cara tangan kita letakkan pada fundus uteri, kita suri dan didapatkan hasil bulat dan lunak. Ini kemungkinan ini merupakan bokong, yaitu level 2 untuk menentukan bagian janin di sebelah sisi kanan ibu atau sebelah sisi kiri ibu. Sama seperti tadi menggunakan kedua tangan tapi ibu pada perut pasien kita suni dan didapatkan panjang dan melengkung pada bagian kiri pasien. Kemungkinan ini punggung janin ini berada pada sebelah kiri pasien ibu. Kemudian untuk pemeriksaan level 3 di sini untuk menentukan bagian janin yang berada pada bagian bawah uterus dengan menggunakan dua tangan kiri kita fiksasi pada fundus uteri, tangan kanan kita letakkan bagian bawah uterus seperti ini. Kita periksa bagian jari pada bagian uterus dan didapatkan hasil dan didapatkan melentik. Ini kemungkinan besar kemungkinan letak kepala. Selanjutnya untuk level 4 di sini untuk mengetahui apakah bagian janin sudah masuk ke pintu atas panggul atau tidak. Kita sebagai pemeriksa menghadap ke kaki pasien dan tangan kita letakkan pada bagian uterusnya, kemudian kita rasa, kita suni. Apabila tangan ini kita bertemu berarti belum bertemu, berarti menandakan convergen, berarti belum sampai di pinggul atas panggung. Kalau tangan kita tidak bertemu berarti divergen dan didapatkan hasil itu convergen, berarti janin belum memasuki pintu atas panggul. Jadi selanjutnya kita akan mendengarkan denyut jantung janin dengan menggunakan lancet pada bagian janin ibu, pada bagian sisi kiri ibu selama 1 menit. Tapi ibu didapatkan hasil denyut jantung ibu 142 kali per menit dalam batas normal, karena normalnya itu 120 sampai 160 kali per menit. Baik Bu, pemeriksaannya telah selesai Bu. Saya buka video Bu. Baik Bu, silakan kembali di tempat duduk Bu. Baik Bu, silakan ke tempat duduk Bu. Sebelumnya itu saya akan melakukan cuci tangan dulu Bu. Silakan duduk Bu. Baik Bu, alhamdulillah pemeriksaan Ibu telah selesai. Jadi hasil pemeriksaan yang saya dapatkan Bu, ini Ibu ini Bu kehamilan yang pertama di Bu. Ini kemungkinan usia kehamilan Ibu itu 31 minggu Bu. Terus ini juga Bu, janin Ibu itu tunggal dan letaknya itu pada letak kepala dan bagian punggung janin itu berada pada sebelah kiri Ibu. Kemudian ini janin Ibu juga belum memasuki pinggul atas panggul Bu.
Kemudian juga Bu, dari jantung ibu itu saya dapatkan Bu normal, karena kan saya tadi dapatkan 142 kali per menit, normalnya itu 120 sampai 160 kali per menit Bu. Dan keadaan ini juga dalam batas normal Bu. Baik Bu, tolong jaga kesehatan kita Bu, dan jaga juga janin ibu. Mudah-mudahan ibu sehat selalu Bu. Baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu.